diampuni karena doa dari anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah. Allahu Akbar. Nah, itulah pentingnya anak yang soleh. Cuman kan sekarang membentuk anak yang soleh kan susah benar sekarang. Kecuali Nabi Ismail tuh. Nah, malu gue motong lu gimana kira-kira? Silakan laksanakan, berarti bapak tahu coba baca sekarang. Din, gue malam motong lu tuh suruh potong gimana? Baba itu yang Tuhan potong, saya masih bocah. Bisa begitu kan sekarang, ya kan? Lu jangan ngerokok, ya baba ngerokok mulu. Dibalikin anak sekarang mah, benar? Mau ajang bukan? Ya. Bukan. Ya paham kira-kira ya. Nah, ini sekarang nih masuk bulan apa? Zulhijjah. Apa saja yang harus kita laksanakan bulan Zulhijjah ini? Kalau Ramadan kita udah tahu, Muharram juga udah tahu nih sebentar lagi nih. Nah sekarang apa yang kita laksanakan pada bulan? Minimal ada 3. Yang pertama yaitu bulan Zulhijjah itu bulan haji. Dia berangkat haji. Sekarang nggak boleh memerintahkan. Sekarang siapa yang berangkat ditangkap Pak Kiai sama pemerintah. Ilegal dibilang. Ya. Karena takut virus corona. Sekarang masih tambah Pak Kiai. Kurang lebih mungkin sekarang udah 100.000 kali itu. Kurang lebih ya. Kurang lebih banyak nggak 100.000? Banyak nggak? Banyak. Orang yang mati karena kelaparan lebih dari itu. Jadi orang yang mati karena kelaparan bulan corona ini lebih daripada itu. Nah ini tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab siapa? Pemerintah. RT termasuk tanggung jawab gede ini. Serius yang ngomong ini. Emang enak jadi pemerintah. Pemerintah itu pelayan buat rakyat, bukan dilayanin. Makanya kalau presiden pakai gini biasa aja, kalau bisa dicium tangan sama kita. Padahal kita yang gaji. Emang siapa yang gaji? Rakyat. Lu anak muda aku paham gak ngomong begini nih? Daripada gue ngomong begini tuh. Dibiarin aja juga dah. Kalau dalam agama itu sebenarnya kalau dengar ajan, kalau Imam Syafi'i, Abbas ceramah, agama sih harus boleh. Jangan ilmu mah nggak perlu kita berhenti. Nah ini pendapat Imam Syafi'i sama Ibnu. Ya, lagi ngerekam ya. Karena ini untuk untuk boleh. Jangan ya, jangan di ini ya. Ibadah tanpa ilmu sah nggak? Sah nggak? Sah. Lihat aja lihat. Duduknya yang benar, yang kayak gitu. Dia tunggu. Di dalam Islam jihad yang pertama dan utama yaitu menuntut ilmu, bukan yang lain. Ayat pertama kan begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi Khalaq. Jadi Allah mengajak perang kepada umat Islam terhadap kebodohan. Kalau kau bodoh kau jadi fakir, kalau kau fakir bisa jadi kafir. Nih kemarin nih, saya dikirim WA. Ini terus terang aja nih. Ini bukan cerita lah, kejadian. Orang Betawi katanya di Pamulang tuh katanya murtad. Masuk Kristen. Saya balas aja, lu jangan satu orang suruh dunia murtad, oh nggak rugi. Gituin. Allah tetap akbar. Apa dia bilang? Umat Islam itu tiap hari katanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, minta jalan lurus, tapi kok nyunsep juga. Orang kalau udah nggak benar, nggak dapat hidayah itu ngomongnya begitu Pak, ngerusak. Lo jangan satu orang mau murtad, seluruh dunia murtad sama Allah, Allah nggak rugi, Allah tetap tidak akan mengurangi kekuatan dan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya jawab begitu aja. Tapi kalau ada saya masih samperin itu. Iya. Kalau dalam Islam, mohon maaf ya, ini dalam hukum Islam ya. Mohon maaf nih ya. Orang murtad tuh boleh dibunuh. Pak Kiai,
Boleh nggak? Boleh diurus. Nah, kalau kiai yang berani begitu, kalau yang takut mah takut dia nggak bisa jawab. Kalau kiai yang berani nih, saya berani. Iya, RT apalagi badan gede begitu. Dia kan subur. Dia kan pendekar itu, pendek tapi kekar badan. Bini aja 2 kalah kiai. Kalah, nggak banyak. Iya. Maka dari itu yang pertama, bulan Zulhijjah ini adalah bulan untuk berangkat haji. Melahirkan haji. Sebenarnya haji itu bukan masalah mampu, Pak. Masalah iman. Kalau iman yakin diberangkatin sama orang. Saya aja haji diberangkatin, Pak, sama Kolonel Haryanto dari Kopassus. Saya yakin orang. Hah? Saya yakin Ya, orang. belum lakuin, tenang aja kalau di waktu. Iya kan? Kalau di waktu diberangkatin, Pak. Kolonel Haryanto tuh, saya sering diundang, Kiai udah haji. Belum mau, mau sih bilang, berangkat. Kan alhamdulillah. Yang penting yakin. Tuh jangan ragu-ragu, Pak ya, jangan sedih kalau belum haji, belum umroh ya. Kalau udah waktunya nanti berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Makanya doain saya nanti kalau pergantian presiden kan kalau Habib Rizik 2 nih, kata Habib Rizik, nih perintah Habib Rizik nih ya, bukan saya ya. Habib Rizik bilang kalau bisa turunkan Jokowi, yang kedua bubarkan PDIP tuh. Karena sarang PKI. Hei, jadi buat takut begitu. Ini mah perintah Habib Rizik, bukan saya ngomong. Ya, turunkan Jokowi, bubarkan PDIP, karena itu sarang PKI. Saya beras. Ya kalau beras nanti ambil, jangan beras duitnya boleh ambil. Benar nggak? Benar. Tuh. Nah, jadi haji ini salah satu amalan yang paling Allah cintai. Makanya al-hajju mabrur laysa ila jannah. Tidak ada haji yang mabrur kecuali surga. Kenapa? Karena berat, Pak. Samping harta, ya kan, tenaga, semua berangkat jauh. Tanya yang berangkat haji itu, emang ringan haji? Berat. Makanya kalau bisa berangkat haji masih muda-muda. Saya itu 35 tahun, saya ke Gua Sur, saya ke Gua Hiro. Gua Sur tuh 4 jam setengah bolak-balik, kalau Gua Hiro 3 jam. Makanya yang muda-muda begini nih berangkat nih, Pak RW ya. Berangkat, udah belum? Lagi belum. Hah? Lagi mau. Pantesan tampang sedih juga. Insya Allah, ya, yang penting niat. Insya Allah berangkatin. Teman saya ujiannya berat, di samping memang tengah ujiannya kadang-kadang Pak. Itulah kata Allah. Fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min ya Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ulul albab. Itu kalau diniat haji. Fala rofasa, jangan kamu ropas itu berzina, berbuat maksiat. Emang orang ibadah haji ringan Pak? Berat. Cewek macam-macam, yang ganti, yang tinggi, yang macam-macam udah. Bukan saya cerita kejadian. Jadi pertama suami berangkat haji, istrinya belakangan. Ini mohon maaf jam saya kejadian nih. Dia berangkat sendiri tuh. Makanya saya kalau orang perempuan kalau tanpa mahram baik haji dan umroh, tanpa mahram sah haji tetap dosa. Itu pas dia pulang haji tuh perempuan, Pak Kiai minta cerai sama lakinya. Tahu alasannya? Karena mau kawin sama pembimbingnya. Hati-hati. Tuh, itu bukan orang bodoh, hafizah. Ujiannya berat. Akhirnya suaminya stroke, mati. Masih ada sekarang tuh istrinya. Hafizah. Emang jadi kiai jadi itu emang berat Ustaz. Dan berat tuh. Kalau RT ringan, kalau Ustaz ya ini berat. Kalau urusan dunia, kita kan dunia akhirat. Benar nggak? Benar. Makanya bukan sekuan jadi ulama jadi kiai itu jangan pintar ngomong doang. Orang sedekah dulu begitu. Saya nggak berani ngomong sedekah kalau saya belum sedekah. Saya nggak berani ngomong tahajud sebelum saya tahajud. Dulu kita kasih contoh. Tuh, makanya yang pertama tuh haji. Kalau mampu ya, kalau nggak ya jangan. Tapi Allah kan maha adil Pak. Saya pedagang daun singkong, teman saya bisa berangkat haji. Kenapa Pak? Karena mau kebun-kebunnya dijual ya. Iya, lu jual singkong dong, duit dari mana? Nah yang kedua, ini singkat-singkat aja. Ini kiai yang kedua mau datang belum? Belum.
Yang kedua yang harus kita laksanakan, ini yang lebih pentingnya lagi, inilah puncaknya ibadah. Apa? Kurban. Makanya harus siap berkorban nih, minimal kambing atuh. Ayo Rek, korban, minimal korban perasaan dah. Ya. Itu, Nabi ngancam barang siapa yang mampu tidak berkorban, kata Nabi, bukan umatku. Tuh. Apa arti kurban? Asal kata koroba yakrobu kurbanan, arti pendekatan diri kepada Allah dengan kita berkorban, dengan berbagi. Mohon maaf nih saya ngomong nih ya. Tuh, makanya saya Abdul Qadir ini bilang begini, mohon maaf nih Pak Kiai kalau salah. Memberikan makan minum kepada orang lain itu lebih baik daripada kita membangun masjid 1000 masjid. Memberikan makan minum kepada orang itu lebih baik daripada kita sholat tahajud 1000 rakaat. Saking penting itu berbagi. Itulah iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li hayyun mati. Itulah nyala napi itu. Cuman ulama kita bijaksana tidak sempurna. Padahal kalau bicara tentang ilmu nahu lah itu, la nyala napi. Benar tidak orang itu dianggap beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Itu iman. Pak? Oi. Ya, tuh makanya berbagi sedekah, banyak itu, sedekah, nggak akan susah hidup. Dan di dalam kubur itu yang menghancurkan cacing-cacing itu sedekah. Yang kedua kalau mau selamat, la ilaha illallah dibaca, samping laksanakan. Qulu la ilaha illallah tamlikud dunya wa tadkhulul jannah. Kau laksanakan tuh kalimat la ilaha illallah, kau pasti masuk surga dan kau pasti menguasai dunia. Nah sekarang yang menguasai dunia orang kafir apa orang beriman? Orang kafir teh. Beriman gimana orang kita diatur? Orang kafir. Iya. Orang kafir yang menguasai dunia. Mohon maaf. Kembali kepada diri kita, berapa persen kita melaksanakan la ilaha illallah. Oh, makanya nih, sahabat waktu itu datang ke istana. Nih, udah masuk istana. Ke Padang Bulu, kamu datang kemari mau ngapain? Saya datang kemari supaya manusia hanya menyembah kepada Allah, bukan manusia menyembah. Sekarang kan buktinya ngomongnya doang, cuma bukti ibadah Allah. Buktinya sama Tuhannya bukannya Allah. Tata wanita harta Toyota batu bata di kota Sinata. Dia benar. Tuhannya Allah mah jarang Pak. Makanya hidupnya pada gelisah terus. Coba kalau Tuhannya Allah. Innalladzina rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fusilat 130. Siapa orang mengatakan Tuhan kami Allah istiqomah teguh pendirian. Turun malaikat dan kamu takut bersedih. Surga telah dijanjikan. Makanya kalau manusia Tuhannya selain Allah dia akan gelisah. Nih saya orang Cina masuk Islam. Saya mau orang Cina Pak Kiai. Diusir masuk Islam mau 15 tahun, rumah besar kok gelisah terus. Kenapa? Dulu saya Tuhannya bukan Allah, kepekong. Babi saya makani, saya sembah tuh kepala babi. Namun senjang di budaya patung. Karena Tuhannya saya sembah Allah. Paham nih kira-kira nih? Ya, jangan sampai berkorban ya. Wah, pada berkorban ke sini. Gak ada duitnya. Saya sih udah beli 4 titipan orang, bukan punya saya. Beli kan Kiai. Tapi niat mah ada mau beli akikah. Memang saya udah niat tiap tahun minimal saya atuh. Saya udah ke Mekah 5 kali, kalau nggak kurban kan saya malu sama Allah, bukan malu sama Pak RT. RT mau perlu korban, dia mah ngerokok dulu ganteng bener. Nah, jangan lupa tuh ya. Nah, ini dalam Quran surat 22, surat Haji ayat 37. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Jadi Allah tidak menerima daging, darahmu, tapi yang Allah terima ketakwaan kamu, bukan masalah kurbannya. Ketakwaan kita kepada Allah. Kan orang bingung, oh hebat amat ini. Tapi misal 100 juta, belum tentu Allah terima. Kalau dirinya kagak takwa kepada Allah. Ketakwaan yang Allah pandang.
Tuh, makanya Pak saya mohon maaf Pak, kalau Bapak hidup besar hidup Pak takwa aja udah beres nih, modal saya itu doang Pak. Wa may yattaqillah wa maghfirah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu rizqan wa may yattaqillah wa yaj'al lahu ajran. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Dan Allah pasti akan memberikan datangnya rezeki yang datangnya tidak tersanggan dan tidak terduga juga. Dan bagi siapa yang sedang takwa kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan memberikan pahala kebaikannya. Udah itu doang. Saya mohon maaf Pak, saya waktu tadi kemari, pagi saya udah kemari Pak. Kakak punya duit tuh Lam, yang duit cuma segitu beli apa sedus. Kakak ada duit. Kelihatan mukanya. Pulang tadi. Pak itu Kiai anterin dia. Ini besok Senin Jenderal mau transfer. Lah tinggalin yang Papua. Jenderal Nahrawi. Nggak masuk akal. Saya pakai dulu niat masuk Islam ya, saya nih ya, niat saya masuk Islam. Ya Allah berikan saya hidayah biar saya orang Islam. Rumah kecil yang penting gak punya kang berkah. Bini 2, rumah 5. Udah keliling kemana-mana saya dakwah. Alhamdulillah. Maka Kiai nanti undang saya jangan bikin bayaran, apalagi amplop saya nggak perlu, yang penting isinya. Kadang-kadang dia dagang kita gratis loh hajatan dangdutan 50 juta berarti bayar. Dia Kiai baca zikir tahlil zikir tuh mulut sampai meniran tuh mulut. Pulang kasih amplop tipis bener Ustaz. Pas dibuka tahu berarti 10.000. Udah itu tuh Kiai sendalnya hilang lagi. Yang pisan Nah, yang terakhir, yang ketiga, bulan Zulhijjah ini harus kita laksanakan apa? Puasa. Minimal puasa apa? Tarwiyah, Arafah. Apa arti tarwiyah? Lam, tahu nggak lu tarwiyah? Apaan? Jangan manggut-manggut dong. Kirain agama lupa lu, janda nggak lupa lu. Rahasia itu ah. Tarwiyah itu merenung. Merenung. Arti merenung itu apa? Introspeksi. Apakah dosa apa amal saya yang banyak? Ya. Nah, yang kedua puasa Arafah. Apa itu Arafah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sadar akan diri akan sadar siapa Tuhan. Barang siapa yang melakukan puasa tarwiyah sama Arafah, Allah ampuni dosanya setahun yang kemarin, setahunnya akan. Nah, 3 hal ini yang harus kita laksanakan. Paham Pak ya? Terakhir saya berbicara nih, orang paling kaya, paling ganteng, paling berkuasa ya. Pokoknya paling dah, paling ujung-ujungnya cuma satu. Apa? Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Bapak Kiai masih ganteng begini umur segini. Bagaimana mudanya? Biasanya yang mudaan duluan mati. Yang tua belakangan. Lu hati-hati anak muda lo. Iya, sekarang anak muda yang pada mati mendadak. Bagaimana mati mendadak? Naik motor King ngomong udah buat mobil. Jauh-jauh yang bener gitu. Kalau mati bela Islam, mati syahid. Hidup mulia mati sah. Bela Islam. Yai, bela Islam. Jangan bela selain Islam, neraka jahanam. Ya, Pak, harus semangat cerah. Orang kafir aja jamin neraka jahanam Pak, hidupnya semangat. Gagah, neraka jahanam loh. Inaladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fi ulai kaum syarrul bariyah. Orang-orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang musyrik menyembah selain kepada Allah, pasti akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Mereka kekerasan, mereka sejahat-jahat manusia, mereka seburuk-buruk manusia. Semangat hidupnya. Orang Islam membeli aja. Jangan semangat. Nah, siap. Apalagi kumis mablang begini ya. Paham kira-kira ya? Nah itu saja mungkin dari saya. Kurang saya mohon maaf. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah datang dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua pasti akan mati. Kematian kita dalam badan husnul khatimah. Dijauhkan dari su'ul khatimah. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.